Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Lalu, selamat datang di podcast saya. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang konflik tambang emas Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur dari masa ke masa. Tumpang Pitu di Banyuwangi, Jawa Timur ini menjadi sorotan. Di gunung itu sendiri perusahaan tambang emas milik PT Merdeka Copper Gold. Warga banyak menolak karena khawatir lingkungan rusak seperti sungai atau sumber air yang tercemar. Seperti yang kita ketahui bahwa hutan yang dijadikan tempat tambang emas merupakan hutan lindung yang sekarang berubah fungsi menjadi hutan produksi. Namun hal demikian tidak berjalan mulus. Pasalnya, adanya penolakan dari masyarakat bergabung dalam masyarakat kontra dan aman, yaitu aksi masyarakat anti tambang, dibantu oleh PLSMB, Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Banyuwangi. Dari hasil penelitian itu tersebut yang dilakukan oleh peneliti bahwa tambang emas ini sebenarnya sudah memiliki perizinan dalam pengelolaan. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Suryanto selaku Kepala Desa Sumberagung. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah mengenai dampak lingkungan yang ganti rugi atas tambang emas di Tumpang Pitu tersebut. Dan saya bersama narasumber yang bernama Pak Samsudi. Dia sekarang bekerja di perusahaan Tumpang Pitu tersebut. Dari komunikasi saya dari awal, Bapak Samsudi boleh diwawancarai, tapi tidak boleh bertanya bagaimana proses penambangan di dalam Tumpang Pitu itu tersebut. Mau Pak, kalau kenalkan, nama saya Sudartono dari Perguruan Tinggi Universitas Jember. Saya kan dapat tugas, saya menjalankan tugas proposal masalah konflik tambang emas Tumpang Pitu di Desa Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur, Pak. Apakah Bapak berkenan saya wawancarai sekarang? Insya Allah sakit lah. Ya. Dengan nama Bapak siapa? Bapak Mahfudi ya. Mahfudi. Ya. Pekerjaannya di mana Pak? Apa di petani apa di mana? Pekerjaannya ya di BSI Tumpang Pitu itu. Saya. Apa sudah lama bekerja di Tumpang Pitu? Bekerja ya dibilang lama enggak, dibilang baru ya enggak, ya sekitar sudah setahun lebih lah Mas. Lebih. Iya. Kan gini Pak, kalau wawancarai masalah di Tumpang Pitu itu, Tumpang Pitu di Banyuwangi itu kan menjadi sorotan Pak. Iya. Mulai dulu sampai sekarang. Di gunung itu berkocok perusahaan tambang emas milik PT Merdeka. Apakah banyak warga yang menolak atau banyak warga yang menyetujui? Kalau menurut saya itu ya banyak yang setuju, banyak yang masyarakat di sana itu yang sudah ikut gabung sama perusahaan PT BSI, banyak yang dikerjakan di sana, terutama di Pulau Merah sama Pesanggaran, Sumberagung. Kalau lainnya ya mungkin ya masih bertanya-tanya. Untuk pekerjaannya ya kayak gitu Mas, namanya di tambang ya menggali memproduksi uang lah banyak-banyaknya dari BSI itu. Tapi kalau untuk yang menolak sama yang tidak menolak ya selebihnya ya saya kurang tahu Mas, soalnya banyak yang di sana yang sudah bekerja ikut PT BSI Mas. Terus Pak, pas waktu penolakan tambang itu apakah ada aksi konflik seperti kekerasan atau pas ada polisi
menghadang masyarakat itu apakah terjadi kekerasan ini Pak? Kalau setahu saya untuk konflik-konflik kayak gitu tuh Mas, setahu saya ya cuma unjuk-unjuk rasa. Kalau untuk kekerasan kriminal saya rasa enggak ada lah Mas. Soalnya tahu sendiri kalau unjuk rasa itu tanpa izin dari Kapolres atau Kapolda Jawa Timur ya tidak mungkin diizinkan. Makanya kalau unjuk rasa itu paling enggak ya sesuai lah aturan dari pemerintah, jangan sampai ada kekerasan, ada kriminal, main rusak-rusak, enggak ada. Setahu saya Mas gitu. Terus gini Pak, kan di Tumbang itu kan di pegunungan itu kan merusak ekosistem Pak di wilayah masyarakat sekitar. Itu mengganggu perekonomian masyarakat di sekitar situ apa enggak Pak? Kalau setahu saya untuk merusak ekonomi ya enggak lah Mas, soalnya di situ kan saling menguntungkan masyarakat di situ, yang banyak yang sudah gabung sama PT BSI, ada yang enggak gabung, ada yang gabung, kan enggak semuanya Mas. Di situ yang diambil itu kan yang skill sama yang enggak skill. Kebanyakan kan yang skill itu kan dari pusat itu putra daerah, otomatis kan dari Banyuwangi. Untuk di luar Banyuwangi paling enggak yang punya skill yang agak skill lah. Tapi kalau untuk skill ke bawahnya terutama pasti putra daerah Banyuwangi maksudnya aja. Berarti masyarakat di sekitar situ banyak yang untung berarti ya Pak? Kalau untung dia untung gimana ya Mas bahasa saya kalau ngomongnya, kalau untung ya dapat untung, kalau enggak ya enggak. Soalnya di situ kan ada yang ikut di PT BSI, ada yang enggak. Soalnya ada yang dapat uang dari PT BSI, ada enggak dapat dari uang dari PT BSI itu. Tahu saya kan gitu. Ya intinya kalau ikut kerja pasti ya dapat gaji, kalau enggak diterima di BSI otomatis kan pengangguran dari kerjaan lain gitu. Kalau masalah untuk keuntungan ya saya kurang tahu Mas itu. Terus kalau dampak di lingkungan itu masyarakat merasakan dampaknya apa enggak Pak? Seperti limbah-limbah, pencemarannya gitu. Kalau setahu saya untuk masalah limbah keluar sama nggak keluar ya enggak ada masalah limbah keluar, soalnya dia diproses di dalam Mas. Kalau masalah air dia keluar di luar enggak ada masalahnya, sudah ada penampungan kayak telaga misalnya, banyak telaga yang untuk nampung air yang dari hujan, dari turun dari gunung, enggak ada yang keluar Mas. Kalau dia keluar sudah kayak dinetralisir airnya, ada racunnya. Berarti air limbahnya itu tidak sampai ke laut gitu Pak? Enggak sampai Mas, soalnya itu sudah aturan dari pemerintah. Itu kalau limbah sampai keluar ya otomatis itu kan kecerobohan perusahaan Mas. Makanya kalau sudah ada iup izin dari pemerintah, otomatis kan harus menjaga kebersihan lingkungan masyarakat Mas. Jadi intinya itu masyarakat ya juga merasakan keuntungan kalau yang bekerja di situ. Kalau nggak bekerja di situ ya berarti ya nggak mendapat apa-apa. Tapi kan intinya tidak merusak lingkungan masyarakat di sekitar situ ya Pak? Enggak Mas, enggak ada yang rusak di lingkungan, sudah ada aturannya itu dari pemerintah. Makanya kalau sudah ada dapat izinnya itu kan ya sepintar-pintarnya perusahaan untuk tidak merusak lingkungan masyarakatnya. Ya sudah Pak, wawancara dari kami. Makasih atas waktunya Pak. Iya, sama-sama Mas.